Dan untuk mengulas kasus pelecehan seksual di kafe melalui kamera pengintai sudah bergabung bersama kami Reskrim Polres Jakarta Utara Kompol Widanto, Hadi Wicaksono dan juga Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Selamat sore, Assalamualaikum. Baik, saya ke Waalaikumsalam, Mbak Futsia. Baik, waalaikumsalam. Saya ke Pak Wirdanto dulu. Pak, apakah kedua pelaku yang ditangkap sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka, Pak, atau masih saksi? Oke, jadi setelah kami mengamankan 2 oknum karyawan dari gerai es tadi, untuk saat ini kami sudah meningkatkan status sebagai tersangka 1, yaitu pelaku DD. Ini yang mengoperasikan CCTV tersebut atau yang merekam? Jadi pelaku DD adalah orang yang menyiarkan atau mengupload gambar tersebut ke dalam Instagram miliknya. Baik, benarkah antara korban dan juga pelaku ini saling mengenal, Pak? Ya, untuk pelaku dengan korban, jadi sebenarnya saksi yang mengenal atas nama saksi KH ini yang mengenal korban dengan inisial VA yang merupakan pelanggan reguler dari gerai es tersebut. Jadi mereka pada prinsipnya memang sudah berkenalan. Namun demikian dari saksi KH ini rupanya dikenal oleh karyawannya di sekitar gerai tersebut tuh sepertinya cukup dekat dengan korban, sehingga mereka akhirnya mencoba untuk mencandai dari saksi KH ini yang akhirnya berkelanjutan dari terjadinya sebuah insiden tersebut. Baik, Pak Wirdanto, ada alasan lain Pak dari pelaku kenapa melakukan hal tersebut, Pak? Ya, untuk TSKDD ini motif utamanya adalah tentunya adanya iseng dan mencandai dari saksi KH saja. Jadi tidak ada niat apapun terkait masalah mungkin hal-hal yang mungkin di luar dari pemikiran dari TSKDD ini. Namun demikian akibat dari tindakannya dengan memposting di medsos itu akhirnya berbuah kepada tindak pidana. Berarti bukan pertama kali terjadi ya Pak ya? Sudah pernah sebelumnya? Untuk TSKDD ini baru melaksanakan kali ini saja berdasarkan pengakuannya. Pak, untuk kedua pelaku ini posisi pekerjaannya apa Pak di kedai kopi tersebut? Ya, untuk saksi KH dengan TSKDD ini pekerjaannya adalah seorang barista di gerai es tersebut. Dua-duanya barista. Mengapa ia bisa sampai mengakses CCTV, Pak? Mengingat seharusnya tidak semua orang bisa mengakses CCTV untuk kepentingan keamanan. Ya, berdasarkan olah TKP yang kami lakukan di gerai es tersebut, rupanya untuk back office yang ada di gerai es tersebut itu dapat diakses oleh semuanya. Jadi itu juga merupakan salah satu tempat untuk beristirahat oleh seluruh karyawan dan jadi satu dengan CCTV-nya. Apakah nantinya juga mengapa baru-baru ada 1 tersangka, Pak? Apakah nantinya juga 1 saksi ini yang mengoperasikan CCTV tersebut nantinya juga akan menjadi tersangka, Pak? Nah, baik, saat ini masih kami lakukan penyidikan lebih lanjut, yang nanti kami akan berkoordinasi dengan ahli dan para saksi yang lain. Sejauh ini apakah korban sudah melapor? Ya, korban sudah kami identifikasi dan saat ini sudah masih dalam pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Utara. Dengan yang dilakukannya Pak, tersangka ini akan terjerat hukuman seperti apa? Ya, untuk saat ini kami untuk pasal yang kami sangkakan adalah pasal 45 ayat 1 Junto 27 ayat 1 Undang-Undang ITE terkait masalah menyebarkan video atau gambar yang memuat pelanggaran norma kesusilaan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ini artinya Undang-Undang ITE begitu yang dilanggar meskipun pelaku tidak melakukan transaksi begitu, Pak? Tidak, jadi kami lebih pada penyebarannya. Penyebarannya, baik. Apakah korban saat ini sedang dimintai keterangan, Pak? Apakah juga korban akan melapor nantinya? Ya, saat ini sedang dalam pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan juga yang bersangkutan akan membuat laporan. Namun demikian untuk diawalinya kami sudah membuat laporan LP model A yang tentunya kami sudah bertindak mendahului. Sedangkan kami tentunya harus memintai keterangan dari korban. Baik. Tahan dulu Pak, kita ke Ibu Andi. Ibu Andi, ulah pelaku begitu yang mengintip lewat CCTV ini apakah juga bentuk pelecehan seksual?
Ya, terima kasih Mbak. Saya mau klarifikasi yang mewakili Komnas Perempuan, saya Tia Sriwiandani karena Ibu Andi berhalangan untuk wawancara ini. Dari pertanyaan tadi, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan pelecehan seksual dan itu masuk dalam bentuk kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan. Gitu. Ibu Andi, ini banyak juga netizen perempuan yang merasa resah begitu dengan kasus ini, khawatir mereka juga nantinya akan diperlakukan yang sama kalau datang ke kedai kopi. Nanti saya akan tanya pendapatnya Ibu Andi dan juga Kompol Wirdanto, namun kita harus jeda dulu. Andi Sore akan kembali.